Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di Abdul Jalil Channel. Buat teman-teman sekalian yang sudah mendukung channel ini, sudah subscribe, like, dan komen, semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dan dikabulkan setiap apa yang diinginkan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya nggak sempat buat video karena ini mata saya sakit dan sampai sekarang masih sakit seperti ini. Daripada nggak buat video, saya buat, nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya ini pusing juga sih, karena di sini kan ada saraf-saraf yang ke kepala, jadi ini pusing sebelah karena ini mentang-mentang ya. Dan karena ada beberapa orang yang tanya mengenai warangan kimia dan warangan alami, jadi hari ini kita akan praktek membuat warangan ala saya, dan nanti saya akan jelaskan mengenai warangan alami dan warangan kimia yang sering dimaksud beberapa orang. Jadi nanti saya jelaskan, kita langsung praktek membuat warangan. Nah, di sini kita langsung praktek ya cara membuat warangan. Bagi yang belum menonton video saya sebelumnya, akan lebih baik jika menonton video saya sebelumnya tentang bongkar cara membuat warangan yang jarang dibeberkan publik. Jadi ini ada jeruk, ini sama ya, ini dan ini sama, cuma mungkin beda usia. Ini sudah 1 bulan, ini hampir 1 bulan. Yang paling bagus yang seperti ini sih contohnya. Ini minimal seperti inilah bening. Ini ada kotoran keluar, ini bukan kotoran dalam, jadi airnya ini dalamnya jernih. Ini air jeruk yang sudah saya endapkan hampir 1 bulan, ini sudah 1 bulan, jadi kita pakai yang ini. Yang kedua adalah babonan yang bagus. Ini babonan, ini ada endapannya seperti ini. Nah, babonan segini saya tambahkan air jeruk sampai full biasanya. Biasanya saya pakai suntikan, saya kasih selang karena kalau dalam akan kesulitan. Nah, kita ambil dulu air jeruknya. Kita tambahkan ke babonan. Sepertinya masih kurang. Kenapa saya pakai sedotan? Karena biasanya di bawah masih ada endapan sedikit-sedikit supaya tidak tercampur. Jadi saya ambil beningnya saja. Oke, yang ini kita tutup dulu. Kita pakai botol yang besar. Jadi bahan dasar babonan adalah warangan tua yang sudah mati ya. Warangan tua yang terlalu pekat dan endapan-endapan dari sisa warangan. Jadi air ini sebenarnya air jeruk yang sudah terlalu tua, sudah terlalu sering digunakan untuk mewarangi sampai tua banget, jadi dia mati, tidak bisa dipakai untuk mewarangi lagi, maka jadilah itu babonan. Dan kita tinggal menambahkan air jeruk. Nah, setelah kita tambahkan air jeruk, kita kocok-kocok dulu. Nah, pastikan ini merata ya. Setelah dikocok-kocok, upayakan kita jemur 1 hari 1 kali. Nah, seperti ini. Setelah kita kocok-kocok, kita jemur 1 hari 1 kali selama 7 hari. Setelah 7 hari nanti didiamkan dulu selama minimal 4 hari lah. Ini ada contoh yang sudah jadi. Nah, ini contoh yang sudah jadi. Ini jadi sudah saya kocok-kocok selama 1 minggu dan sudah saya diamkan selama 5 hari. Ini ada endapan di bawah tapi kurang terlihat sih. Ini saya ambil beningnya saja biasanya. Setelah saya diamkan selama seminggu, saya akan mengambil beningnya saja, dan ini pastikan disaring.
Kita tuang pelan-pelan. Ini botol kosong ya. Ini bekas warangan baru yang sudah terjual, jadi masih ada tanggalnya. Kita tuang pelan-pelan supaya endapannya tidak ikut. Nah, jangan sampai full, kita sisakan sedikit, kita tutup. Di sini terlihat ya endapannya ya. Ini adalah endapan-endapan sisa warangan. Jadi ini akan muncul kalau warangan sering digunakan. Ini sisa-sisa arsenik dan sisa-sisa dari bilah. Nah, ini tunggu sampai selesai. Setelah itu besok kita panaskan 1 hari. Jadi ini kita panaskan 1 hari, kemudian besoknya kita gunakan untuk mewarangi. Kita tes, jika sudah oke ya oke, berarti jika belum oke nanti bisa ditambahkan arsenik. Ini nanti tinggal ganti tanggal barunya, jadi nanti warangan baru tanggalnya diganti tanggal hari ini. Seperti itu tadi proses pembuatannya. Jadi babonan katakanlah 70%, saya tambahkan air jeruk yang sudah diendapkan sampai full. Setelah itu kita kocok, kita jemur, kita kocok, kita jemur selama 7 hari. Setelah itu diendapkan, didiamkan dulu selama 4-5 hari. Setelah itu dipisah, diambil beningnya saja, dan untuk endapannya nanti bisa digunakan untuk membuat warangan baru lagi. Jadi setelah itu kalau memang dirasa, biasanya kalau dibuat mewarangi itu bisa keluar pamor, dan ketika dikepiok nanti luntur, itu berarti arseniknya kurang. Biasanya bisa ditambahkan arsenik langsung, jadi arsenik bubuk, tapi saya tidak menyarankan. Saya menyarankan pakai arsenik cair. Untuk pemula saya menyarankan arsenik cair, jadi lebih cepat prosesnya. Jadi tinggal ditambahkan arsenik cair, katakanlah 2 ml gitu, udah dikocok kemudian diendapkan, besok dipakai biasanya sudah oke. Nah, setelah kita ke pembahasan cara membuat warangan, kita bahas tentang warangan alami dan warangan kimia. Jadi kemarin saya ada pelanggan nanya ke saya, "Mas, warangannya itu warangan alami atau warangan kimia?" Saya jadi nggak paham warangan kimia itu seperti apa gitu. Jadi ketika saya tanya, dia menjelaskan bahwa warangan kimia itu katanya tidak pakai, katakanlah tidak ada menetralisir, tidak ada mutihnya pakai Vixal, kemudian larutannya itu pakainya HCl, ditambah arsenik, ditambah apalagi ya, intinya bahan-bahan kimia semua yang merusak bilah. Nah, kalau kalian melihat dari tadi dari tayangan saya, maka bahan utama adalah babonan. Babonan itu juga dari air warangan saya, dari air jeruk itu tadi yang sudah digunakan mewarangi berkali-kali, dan ditambahkan jeruk lagi. Dan kalau memang kurang, kita perlu menambahkan arsenik. Nah, kalau ada orang bilang bahwa dia membuat warangan alami, tidak menggunakan arsenik bubuk, tapi menggunakan batu warangan. Nah, batu warangan itu juga arsenik, bosku. Jadi batu warangan adalah arsenik yang ada di alam. Untuk batu warangan ya warnanya ada kuning, ada kemerah-merahannya, itu jenisnya adalah arsenik sulfit. Jadi arsenik tersebut masih mengandung sulfur. Jadi sebenarnya lebih aman arsenik yang bubuk, tidak mengandung unsur lainnya. Jadi kalau yang masih di alam itu masih mengandung sulfur. Dan kalau Anda mengatakan itu bukan kimia, itu ya kimia, itu sama-sama arsenik, cuma beda bentuk. Kalau kita membelinya arsenik yang bubuk, yang Jerman, itu arsenik yang sudah dimurnikan, katakanlah memang ambilnya dari alam, jadi dipisah unsur kimia-kimia yang lain, diambil bagian arseniknya saja. Kalau kalian pakai arsenik batu warangan yang warnanya putih, itu arsenik trioxide, itu sama dengan arsenik
bubuk yang kita beli dari Jerman itu. Jadi pada dasarnya itu sama. Kalau bilang pakai batu warangan dan itu alami tidak arsenik, ya monggo silahkan batu Anda gerus bawa ke laboratorium kimia. Saya tambahkan lagi mutih pakai Vixal itu tidak bisa. Kalau ada yang bisa mutih pakai Vixal, saya pengen belajar. Dan sebenarnya kalau mutih pakai Vixal itu lebih mahal menurut saya, karena pakai jeruk saja itu katakanlah pakai jeruk satu bisa saya gunakan untuk mutih 2 bilah kalau memang itu bilah sudah bersih dari karat. Jadi lebih murah pakai jeruk menurut saya. Katanya harus dinetralisir pakai kapur sirih ya. Kapur sirih kalau orang Jawa mengatakan enjet ya. Enjet adalah gamping yang sudah mati. Nah, itu unsur kimianya adalah kalsium karbonat. Jadi gamping yang sudah mati itu kalau kalian cek ke lab itu kalsium karbonat. Dimana kalsium karbonat tersebut saya juga menggunakan, terutama bilah-bilah yang masih ada minyaknya. Saya gunakan untuk menyerap minyak pada awal sebelum keris itu dicelup ke air kelapa. Kalau kalian sudah menonton video-video saya sebelumnya, video-video restorasi saya selalu menyarankan pengupasan karat menggunakan air kelapa. Bisa pakai air kelapa muda, bisa pakai air kelapa tua, bisa langsung. Yang mungkin ada yang mengatakan harus difermentasi dulu. Saya sudah pernah nyoba difermentasi dan tidak difermentasi, hasilnya sama saja. Anda bisa mencobanya sendiri. Jadi air kelapa langsung dipakai untuk merendam bilah tidak masalah. Cukup aman kalau Anda pakai air kelapa saja. Jangan ditambahkan air jeruk ataupun air perasan mengkudu atau pace ya. Kalau pakai tambahan air jeruk dan air mengkudu atau pace itu akan sangat keras, terutama bilah-bilah yang temuan terpendam biasanya akan rusaknya parah. Kalau kalian pakai air kelapa memang agak lama untuk mengupas karat, namun itu lebih alami, lebih aman untuk bilah. Jadi buat kalian yang tanya warangan saya kimia atau alami, ya kalau dikatakan alami ya alami, kalau dikatakan kimia ya arseniknya kimia. Tapi pada dasarnya adalah sama saja. Kalian menggunakan batu warangan atau pakai warangan pakai arsenik, itu sama-sama arsenik. Bedanya kalau warangan Jerman, arsenik Jerman adalah arsenik yang sudah dimurnikan, sedangkan batu warangan adalah arsenik yang belum dimurnikan atau arsenik yang masih dalam bongkahan di alam. Tapi itu sama-sama arsenik. Ada yang bilang pakai HCl. Pakai HCl itu tidak bisa. HCl itu kalau digunakan untuk mewarangi, terutama bilah-bilah yang tipis, saya mewarangi bilah-bilah tipis setipis kertas itu masih aman. Kalau kalian pakai HCl itu akan rusak dan tidak akan keluar pamor. Jadi kalau ada yang bilang mewarangi pakai HCl bisa, coba saja kalian coba belilah bilah-bilah kamardikan, kalian celup HCl rusak bilah, tidak akan keluar pamor. Sekali lagi, jadi untuk Anda yang mungkin kurang memahami tentang kimia, mungkin mohon belajar dulu, jangan asal membuat statement yang mungkin membuat masyarakat ini menjadi bingung. Wah, ini warangan alami, ini warangan kimia. Pada dasarnya sebenarnya sama saja. Kalau kalian ke tukang warangan yang sepuh-sepuh dulu, yang tua-tua, yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun, mereka dulu awalnya biasanya membuat pakai batu warangan, tapi setelah coba pakai warangan Jerman atau arsenik Jerman, hasilnya lebih bersih yang arsenik Jerman. Karena kalau kalian pakai batu warangan, terutama batu warangan yang warnanya kuning kemerahan, itu masih mengandung sulfur. Itu memang cukup tidak disarankan karena tidak stabil, juga kurang bagus untuk bilah. Jadi sebenarnya saya juga punya batu warangan yang putih. Saya sudah pernah beli, saya cek, saya buat, ada. Sebentar saya ambilkan. Nah, ini saya sudah pernah membuat ini pakai arsenik lokal atau batu warangan yang warnanya putih, karena saya tahu yang warnanya merah itu masih mengandung belerang atau sulfida.
Nah, ini saya juga punya ini sudah digerus, dan ini batu warangan yang putih. Tapi kalau kalian pengen ini hasilnya bagus untuk warangan, ini butuh banyak banget. Tapi kalau kalian pakai yang Jerman itu sudah halus, dan ini sedikit kurang oke menurut saya, karena kalian harus menumbuknya. Saya coba buka dulu. Kalian harus menumbuknya sampai halus untuk digunakan mewarangi, dan kalau tidak memakai banyak, ini hasil warangan akan kurang optimal. Nah, jadi kalau ada yang bilang, wah itu warangan kimia, itu warangan, nah ini batu, ini batu warangan ini yang sudah saya gerus. Ini harus dipalu-palu, digerus-gerus, dan menurut saya lebih berbahaya ini, karena ini sama-sama arsenik. Ini arsenik trioxide, ini arsenik yang masih berupa bongkahan. Dan kalau kalian tukang warangan yang pakai ini dan digepuk-gepuk, dipukul-pukul, dipalu-palu, hancur, debunya kemana-mana, itu sangat tidak aman menurut saya. Mending kalian beli arsenik Jerman, memang lebih mahal, tapi kalian tidak perlu melakukan penumbukan. Kalian tinggal tuang, tambahkan air panas, kemudian ditambahkan ke warangan Anda. Praktis. Ketika dipukul-pukul, maka debu kemana-mana sebenarnya juga terpapar arsenik. Namun kalau arsenik itu tidak terlalu banyak, biasanya tidak langsung katakanlah mati gitu. Kalau memang arsenik sebenarnya adalah racun. Jadi pada dasarnya racun. Kalau ada yang bilang batu warangan lebih alami, sama. Batu warangan dan arsenik Jerman adalah sama-sama arsenik. Ini saya juga punya warangan yang pakai arsenik lokal, pakai itu tadi, pakai batu warangan yang saya tumbuk sampai halus, dan hasilnya kurang optimal. Kalian bisa kesini, bisa dicek langsung, batunya juga masih ada. Kalau kalian pengen nyoba, bisa dicoba, silahkan, dan bisa dilihat hasilnya bagaimana. Dan sedikit lagi, banyak dari teman-teman yang sudah mewarangi di saya bilahnya sudah 3 tahun, 4 tahun itu masih aman, selagi tidak disimpan di area lembab. Jadi sering dibuka lah, dilihat. Jika agak lembab, dijemur, itu masih aman semua dan bilahnya terjaga. Kalau ada yang bilang mewarangi bikin rusak, warangan kimia bikin rusak, kalau ada orang yang bisa membuat warangan pakai HCl, pakai Vixal, itu saya rasa luar biasa. Karena sebelum ini saya juga pernah di YouTube banyak yang katakan mewarangi murah, cuma 2000, katanya pakai sitrit asid. Saya sudah pernah coba, tidak bisa. Walaupun pada dasarnya sitrit asid C6H8O10 kalau tidak salah, unsur struktur kimia seperti itu dibuat dari tumbuhan-tumbuhan jenis genus citrus ya. Genus citrus adalah tumbuhan-tumbuhan jenis jeruk. Jadi seperti lemon, jeruk purut, jeruk nipis, itu bisa digunakan untuk membuat sitrit asid. Namun pada akhirnya tidak bisa. Jadi mungkin adanya kandungan dari kulit jeruk itu tadi yang menjadikan warangan itu tidak bisa dijadikan warangan. Jadi membuat warangan itu bahan utamanya adalah air jeruk nipis yang sudah dimurnikan atau diambil beningnya dan tidak tercampur oleh perasan dari kulitnya. Jadi seperti itu. Kalau ada yang bisa membuat, saya pengen belajar membuat dari sitrit asid lah, membuat dari HCl lah atau apa, saya tak lihat. Kita bandingkan dengan warangan yang dibuat dari jeruk nipis yang dikupas dulu, yang sudah dibeningkan. Kita lihat hasilnya sama atau tidak. Karena dulu ketika saya membuat pakai sitrit asid, itu hasilnya berbeda. Jadi yang jadi putih pada warangan jeruk itu akan jadi hitam di warangan sitrit asid, dan hitamnya itu tidak bisa menyeluruh. Itu pun tidak hitam, itu sebenarnya keabu-abuan, dan cenderung bilah itu rusak justru kalau pakai sitrit asid. Dan saya menganggapnya itu tidak jadi sih. Di sini masih ada larutannya,
Mungkin buat teman-teman yang pengen nyoba punya bilah-bilah kamardikan atau mungkin pisau Damaskus, nah ini tambahan lagi untuk mewarangi. Yang bisa digunakan yang pertama adalah cara tradisional tadi, yaitu pakai jeruk nipis yang sudah didiamkan dicampur dengan warangan tua yang sudah mati atau babonan. Yang kedua bisa pakai iron chloride ya. Jadi itu larutan kimia yang biasa digunakan orang luar negeri untuk memunculkan pamor, itu pakai iron chloride. Jadi iron chloride tinggal dianjari pakai aquades. Itu nanti bisa digunakan untuk mewarangi, tapi di sini tidak ada yang jual. Kalaupun Anda membeli di toko kimia itu biasanya dimintai misalkan surat dari kepolisian dan lain sebagainya. Ini untuk apa? Untuk riset atau apa? Seperti itu. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di komentar. Karena ya saya masih agak pusing, mungkin banyak yang mungkin belum saya sampaikan, bisa ditanyakan, nanti saya buatkan video lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.